Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 10 Mei 2025. Sari Berita. KPA Lembata desak pemerintah tambah anggaran HIV/AIDS. Rapat kerja wilayah DPW Nasdem NTT digelar di Labuan Bajo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS KPA Kabupaten Lembata meminta perhatian pemerintah Kabupaten Lembata untuk menambah anggaran bagi KPA Lembata. Laporan Lady Badin. Anggota Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Lembata, Devi Eken, kepada RRI mengungkapkan keprihatinannya terhadap peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut. Devi menyoroti kurangnya perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya. Menurutnya, meskipun program penanggulangan telah berjalan, keterbatasan dana menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk pendampingan bagi para penyintas HIV/AIDS. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemui Komisi 3 DPRD Lembata untuk mencari solusi keterbatasan anggaran untuk menjalankan program KPA Lembata. Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kabupaten Lembata ada, tetapi intervensi anggaran itu sangat minim sekali, di mana KPAD itu kita mengurus bukan satu persoalan, tetapi kita mengurus bagi posisi di lapangan, di mana terkait pendampingan WPS, populasi kunci, singkatnya populasi kunci, tetapi intervensi anggarannya kecil. Harapannya kami bahwa di tahun 2025 ini anggaran untuk Komisi Penanggulangan AIDS itu bisa ditambahkan, dan kalau bisa KPAD-nya menjadi dananya dihibahkan itu menjadi KPA mandiri. Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan DPRD Lembata beberapa hari lalu tersebut bertujuan membahas mekanisme penanganan HIV/AIDS yang lebih efektif, termasuk usulan pembentukan KPA mandiri agar dapat mengelola dana hibah secara langsung. Nevi mengemukakan usulan tersebut dimaksudkan agar program KPA dapat berjalan maksimal. Kita mendatangi Komisi 3 untuk kita berdialog terkait agar Komisi 3 ini bisa tahu dulu bahwa apa tuh KPA dan tugas dan kerjanya. Sehingga hasil yang kita menindaklanjutannya adalah akan dilakukan pertemuan komisi sehingga melibatkan dari Banggar agar mereka bisa tahu dan juga kita bisa tahu tentang pos anggaran KPAD itu sendiri, dan juga langkah teknis dari DPR sendiri terkait sinergitas dengan pemerintah dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Dan juga kita meminta kalau bisa lewat DPR berpemerintah untuk KPAD mendapat dana hibah dan juga dia akan menjadi KPA mandiri, dan juga karena kita di Lembata belum ada rumah singgah orang dengan HIV. Devi Eken berharap pemerintah daerah segera merespon kebutuhan mendesak tersebut agar penanggulangan HIV/AIDS di Lembata dapat dilakukan secara lebih maksimal dan menyentuh langsung masyarakat yang terdampak. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Surya Paloh buka rapat kerja wilayah DPW Nasdem NTT di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem, Surya Paloh di Golomori Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam pidatonya, Surya Paloh menyampaikan kehadirannya selain untuk memberikan semangat kepada para kader-kader Partai Nasdem di NTT, juga untuk menyerap berbagai aspirasi khususnya di wilayah NTT. Rapat kerja wilayah ini akan bisa menyerap aspirasi dari berbagai kader-kader partai yang ada di wilayah NTT ini, baik dari kader tingkat DPD, DPD, DPW, dan semakin saya harapkan ini bisa memberikan sebuah sumbangan yang berarti untuk meneruskan perjuangan kita membangun NTT kita cinta ini. Juga terima kasih kepada DPP yang masih terus terang harus saya katakan
memiliki optimisme yang tinggi. Nusa Tenggara Timur ini telah merupakan salah satu basis utama pergerakan kaum Nasdem. Dia juga mengapresiasi Rakerwil NTT ini sebagai Rakerwil dengan rombongan DPP terlengkap dan hal ini tidak terlepas dari daya tarik keindahan NTT khususnya Labuan Bajo. Sementara itu Ketua DPW Nasdem NTT Destasius Endi dalam sambutannya berharap melalui Rakerwil dengan tema Teguh di Jalan Restorasi untuk NTT Maju dan Nasdem Jaya dapat menyelesaikan segala persoalan yang dialami khususnya di wilayah NTT. Mulai dari kemiskinan ekstrim, stunting, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana di sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan serta target kemenangan di pemilu 2029 mendatang. Mari kita rapatkan barisan untuk mewujudkan restorasi sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh Partai Nasdem. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM ND menggelar kegiatan advokasi program prioritas nasional di Ruang Garuda Kantor Bupati ND Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati ND, Dr. Gigi Dominikus Minggumere, MKes. Laporan Rovinus Sebula. Program yang diadvokasikan mencakup desa pangan aman, pasar pangan aman, berbasis komunitas, dan sadar pangan aman sekolah. Ketiga program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan keamanan pangan secara menyeluruh di masyarakat. Kepala Balai Pengawas Obat Makanan Kabupaten Ende, Eko Agus Budi Darmawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas sektor. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan sekolah dan unsur pendidikan. Menurut Eko, kegiatan ini diawali dengan audiensi dan diskusi untuk merumuskan lokasi pendampingan program. Lokasi yang dipilih akan menerima pembinaan melalui kader-kader yang dilatih dan selanjutnya diharapkan mampu mensosialisasikan informasi keamanan pangan. Harapkan dukungan dan komitmennya Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan mengawali rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh OPD yang juga nantinya akan kami harapkan untuk bisa direplikasi jika memang nanti, dan saya yakin pasti akan memberikan manfaat bagi masing-masing unsur, baik itu desa, pasar maupun juga sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun sinergi antara lembaga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat. Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Ende juga menargetkan program ini dapat direplikasi di daerah lain yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Sementara itu, Wakil Bupati Ende menyambut baik kegiatan advokasi sebagai bentuk kepedulian Balai Pengawas Obat Makanan terhadap masyarakat konsumen. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional tersebut. Sebagai program prioritas nasional, tentunya pemerintah Kabupaten Ende akan terus mendukung penuh dengan melibatkan para stakeholders, berbagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Saya berharap melalui kegiatan advokasi terpadu ini, para peserta dalam hal ini dinas teknis serta pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama dan bersinergi mendukung program ini dengan menciptakan lingkungan pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Kegiatan advokasi program prioritas nasional sangat penting untuk ketahanan dan keamanan pangan masyarakat Ende. Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk membangun komitmen dan kerjasama lintas sektor demi keberhasilan program. Pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen menjadikan pangan aman sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang kuat, kita wujudkan Ende Lio Nage Sarepawe dalam semangat Ende baru untuk semua. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masyarakat Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Agekeu, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan kebijakan pembelian minyak tanah yang mengharuskan membawa fotokopi kartu keluarga atau kartu tanda penduduk KTP. Keluhan ini mencuat karena dinilai menyulitkan meskipun pasokan minyak tanah di daerah tersebut dalam kondisi aman. Laporan Suimam.
Menanggapi hal tersebut, analis kebijakan bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo, Sri Murni, Jumat 9 Mei 2025 mengatakan bahwa secara umum tidak ada regulasi tegas yang mewajibkan pembelian minyak tanah menggunakan fotokopi identitas seperti KTP atau KK. Namun demikian, menurut Sri Murni, strategi penggunaan identitas diri seperti KTP atau KK biasanya diterapkan saat terjadi kelangkaan minyak tanah. Ini biasanya digunakan dalam situasi terjadinya kelangkaan minyak tanah dengan tujuan untuk pemerataan keadilan dalam pendistribusian sehingga tidak terjadi pendobelan dalam hal pembelian minyak tanah untuk menghindari terjadinya penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ditambahkan, saat ini kondisi stok minyak tanah di Kabupaten Nagekeo masih mencukupi dan tergolong aman. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik di semua kecamatan. Meskipun demikian, hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa di Kecamatan Maupongo, kebijakan membawa fotokopi KK saat membeli minyak tanah masih diterapkan oleh pihak penyalur. Pemerintah daerah akan melakukan penelusuran lebih lanjut dan berkoordinasi dengan para agen distribusi untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menyulitkan masyarakat. Berita terakhir, Bupati Ende melepas kontingen Paralimpik Kabupaten Ende untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Tingkat Provinsi di Kupang. Laporan Nikolaus Makumeli. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda pada Jumat 9 Mei 2025 bertempat di pelataran kantor Bupati Ende melepas secara resmi kontingen Paralimpik Pelajar Daerah Kabupaten Ende untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut, Bupati Yosef menyampaikan ucapan terima kasih kepada para atlet, ofisial maupun pelatih yang telah bersedia untuk mengikuti event Paralimpik di tingkat provinsi dan mengharapkan agar kontingen Paralimpik Kabupaten Ende dapat memberikan yang terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Ende pada event tersebut. Jadi, semoga kalian bisa ikut dan saya harap kalian juga bisa memberikan yang terbaik buat seperti ini. Saya yakin bahwa kalian dengan semangat Marinoma, saya yakin kalian bisa memberikan yang terbaik buat Kabupaten Ende juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Kontingen Paralimpik Kabupaten Ende yang akan mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 5 orang atlet serta 2 pelatih dan 3 orang ofisial dengan cabang olahraga yang akan diikuti yakni atletik. Adapun pelaksanaan Pekan Paralimpik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan digelar pada tanggal 15 hingga 16 Mei mendatang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Saudara, sekian warta berita RRI Ende edisi Sabtu 10 Mei 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.